Laku pemateri kita hari ini. Untuk Ibu Wiji, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya izin sharing screen. Sudah terlihat? Sudah, Belum. Bu. Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan sudah bergabung pada acara pada hari ini. Jadi untuk pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pengukuran particle size dengan teknik dynamic light scattering. Sebelumnya saya memperkenalkan diri lebih dahulu. Saya Wiji Rahayu dari PT DKSA Market Expansion Services Indonesia. Jadi pada hari ini kita bekerja sama dengan Nano Center Indonesia untuk materi teknik DLS yang akan kita sampaikan pada hari ini. Kita akan membahas mengenai particle size, kemudian basic konsep serta teori mengenai teknik DLS atau dynamic light scattering. Kemudian eksperimennya sebagaimana dan juga interpretasi data. Dan terutama untuk yang sudah di develop ya, ada beberapa feature nanti kita akan informasikan. Baiklah, kita mulai. Jadi untuk nanopartikel memang sekarang sangat dikenal ya, banyak penelitian yang eh, dalam rangka untuk nanopartikel tersebut. Dengan berukuran nano untuk partikel size sendiri tentu saja untuk surface akan bertambah dan ini akan impact ke beberapa parameter, misalnya seperti reactivity rate. Jadi kalau di bidang-bidang katalis dengan adanya partikel yang berukuran nano ini juga akan lebih baik. Kemudian dissolution rate tentu saja dengan adanya ukuran yang lebih kecil ini juga akan berpengaruh terhadap dissolution rate. Kemudian stability tentu saja diharapkan dengan berukuran nano itu nanti akan diperoleh formulasi yang lebih stabil. Dan juga parameter lain ada laju combustion, laju hidrasi, dan juga absorpsi ya dengan adanya berukuran nano lebih baik. Untuk teknik pengukuran particle size ada berbagai macam yang bisa kita pilih sebenarnya. Tapi kalau kita lihat di sini tidak banyak yang bisa mengukur hingga range di bawah 10 nano. Jadi kalau kita amati di sini yang di bawah 10 nano ada beberapa ya, ada AFM, elektron mikroskopi, kemudian dynamic light scattering. Dan untuk pada hari ini kita khusus akan membahas dynamic light scattering. Pada alat Zetasizer Advance kita ada bisa range antara 0,3 nano hingga 10 mikron. Dengan teknik DLS ini kita bisa ada beberapa hal ya, misalnya kita bisa melihat apakah kondisi dispersi dari formulasi kita atau produk kita, sampel kita itu sudah bagus gitu. Kemudian untuk stabilitasnya bagaimana, misalnya kita lakukan beberapa kali pengukuran, apakah stabil. Kemudian juga apakah terdapat agregat atau partikel besar di dalam sampel tersebut. Ini juga nanti bisa terdeteksi. Selain itu, untuk teknik dynamic light scattering ini sensitif terhadap keberadaan partikel besar, karena ini merupakan teknik yang berbasis intensitas. Kemudian juga untuk sampel yang diukur ini cukup
banyak partikelnya ya. Jadi mungkin kalau secara volume sekitar 1 mili nggak terlalu banyak, tapi karena di dalamnya partikelnya ribuan gitu ya, jadi termasuk representatif gitu untuk teknik pengukuran DLS tersebut. Untuk light scattering sendiri banyak sekali digunakan untuk karakterisasi makromolekul atau partikel. Kemudian untuk sebagai gambaran mungkin sebagai berikut ya. Jadi ada partikel, kemudian ada foton dari sinar laser, di mana sinar tersebut itu akan atau foton tersebut akan diserap oleh partikel, kemudian akan dipancarkan kembali ke segala arah. Jadi light scattering tersebutlah yang akan menjadi dasar untuk teknik DLS ini. Untuk teori terkait untuk DLS ada dua, yaitu relay teori. Jadi di relay teori ini menyampaikan bahwa partikel-partikel yang sangat kecil atau molekul yang sangat kecil yang berukuran sekitar 1/10 dari panjang gelombang atau lebih kecil dari itu. Dalam hal ini misalnya kita menggunakan laser panjang gelombang 633, jadi 1/10-nya 60 nano. Untuk light scatteringnya itu bersifat isotropik, jadi sama ke segala arah. Selain itu juga real teori menyampaikan bahwa intensitas itu setara dengan diameter pangkat 6. Jadi misalnya ada sumber laser, kemudian kita lakukan pengukuran ya di sudut 13 derajat untuk forward scatter, kemudian di 90 derajat side scatter atau di back scatter 173 derajat. Untuk ukuran yang lebih kecil dalam hal ini kita melihat pola light scattering ukuran 50 nano, 100 dan 200 nano yang berukuran 50 nano ini seperti lingkaran. Jadi mau di arah 13 derajat, 90 maupun di 173 itu sama ke segala arah. Sedangkan semakin besar dia mungkin agak berbeda, tapi masih cukup istilahnya berbentuk lingkaran. Dalam hal ini kalau sampel kita masuk golongan tersebut, ketika kita lakukan pengukuran di 13 atau 90 atau 173, hasilnya akan mirip. Kemudian yang kedua itu ada meteori. Jadi meteori ini untuk partikel-partikel yang terutama lebih besar dari 1/10 lambda. Ini untuk isotropiknya itu cenderung ke arah 13 derajat atau ke forward scatter. Kemudian semakin besar partikel size-nya, ini akan lebih kompleks gitu untuk pola light scattering-nya. Sebagai gambaran di sini pola light scattering partikel berukuran 500 nano, kemudian 633 dan 1000 nano. Jadi ketika diukur 13 atau 90 derajat atau 173 derajat, kalau kita perhatikan di sini pola light scattering-nya ini isotropiknya ke depan. Jadi distorsinya itu ke arah depan. Semakin besar itu semakin tinggi. Kemudian kalau dari eh, kita lihat ya di 90 derajat 173, semakin besar ukuran partikel ini pola light scattering-nya semakin kompleks. Jadi kalau untuk sampel-sampel di golongan ini ketika kita lakukan pengukuran di sudut 13 atau 90 atau 173, ini kalau dibandingkan itu ada risiko berbeda gitu. Kemudian untuk partikel size sendiri, partikel size maksud saya untuk partikel itu kan tidak selalu bulat sempurna. Jadi untuk memudahkan parameter, jadi dianggap sebagai sebuah bola atau kalau kita bayangkan gitu ya ada bola kan
diameter di segala posisi itu sama. Dan untuk berbagai macam teknik yang berbeda, bisa ada potensi perbedaan ukuran dari partikel tersebut. Jadi sebagai gambaran, kita misalnya ada partikel yang tidak beraturan seperti ini. Ketika kita ambil sisi pendeknya, jadi mengambil sisi minimum dari partikel tersebut, ini diasumsikan sebagai bola kecil dengan diameter yang kecil. Kemudian kalau kita mengambil sisi maksimumnya, ini akan kita dapatkan bola dengan diameter yang lebih tinggi. Nah, dalam hal ini ketika kita mengambil sisi pendeknya saja, artinya sisi panjang ini kurang tercover. Demikian sebaliknya kalau kita mengambil sisi panjangnya saja, maka untuk yang diameter atau sisi pendeknya ini tidak tercover di sini. Untuk teknik lain ini berdasarkan volume, jadi volumenya itu berapa, kalau sebagai bola itu sebesar apa. Nah, ini biasanya dijadikan dasar di teknik laser difraksi. Jadi yang micron range ya. Jadi kita ada alat lain master sizer 3000 itu 0,01 mikron sampai 3500 mikron. Ini menggunakan teknik laser difraksi. Kemudian kalau untuk yang dynamic light scattering ini menggunakan dasar koefisien difusi rata-ratanya. Nah, ini kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian untuk teknik DLS sendiri, ini merupakan non-invasif teknik ya, dalam sampel yang berbentuk cairan. Jadi di dalam suatu eh, kondisi liquid atau cairan, partikel-partikel itu akan bergerak, kemudian ada saling interaksi antar partikel, kemudian juga dengan molekul-molekul dari solvennya, sehingga akan terjadi itu istilahnya Brownian motion. Jadi gerak Brown inilah yang menjadi dasar untuk teknik DLS. Jadi kalau kita misalnya ini ada partikel yang sangat kecil berukuran nano, kemudian yang berukuran mikron, kita bandingkan. Jadi untuk partikel yang berukuran nano ini cenderung bergeraknya lebih cepat. Jadi gerak brownnya lebih cepat. eh, Tentu saja untuk fluktuasi dari intensitasnya itu lebih cepat. Kemudian kalau untuk partikel yang lebih besar itu geraknya relatif lebih lambat. Jadi ini kalau kita perhatikan mungkin tidak kelihatan ya saking lambatnya. Nah ini gerak brownnya lebih lambat. Sehingga untuk fluktuasi intensitasnya itu juga lebih lambat. Untuk acuan ISO-nya ada dua, yaitu 13321 dan 22412 mengatur mengenai teknik DLS tersebut. Untuk kecepatan gerak Brown sendiri akan dipengaruhi beberapa parameter ya. Jadi tadi disampaikan kan partikel size-nya ya secara umum lebih kecil, lebih cepat bergeraknya daripada partikel besar. Selain itu juga tentu saja dipengaruhi oleh lingkungannya atau viskositasnya. Jadi kalau kita bayangkan di partikel di air tentu saja akan bergerak lebih cepat daripada di minyak misalnya, karena berbeda viskositasnya. Selain itu juga temperatur. Jadi kalau kita panaskan atau kita naikkan temperaturnya, tentu saja pergerakan partikelnya itu akan relatif lebih cepat. Untuk ini nanti dalam pengukuran itu kita harus tetapkan atau tentukan di temperatur berapa. Jadi kalau di alat ini bisa antara 0 dan 90 derajat, tergantung kita ingin mengcapture sampel kita itu di posisi atau di kondisi suhu berapa. Jadi kita bisa atur atau bisa dilakukan istilahnya temperatur tren ya di 4 derajat, 25, kemudian 50 misalnya. Jadi dibandingkan apakah ada efek dari temperatur tersebut.
Kemudian dari eh, parameter yang kita eh, tadi sudah tentukan, maka nanti kita akan mendapatkan hasil hydrodynamic diameter atau particle size ini berdasarkan persamaan Stokes-Einstein. Jadi kita lihat di sini, kita tetapkan temperaturnya, viskositasnya, sehingga bisa di capture koefisien difusi transaksionalnya. Nah, ini bisa nanti di software akan diolah datanya menjadi hydrodynamic diameter atau particle size-nya. Untuk hydrodynamic diameter sendiri, ini merupakan diameter dari hot sphere. Jadi partikel itu di dalam suatu liquid atau cairan itu akan bergerak. Nah, ini eh, kalau kita lihat nanti ada gambarannya, ini akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Jadi ionic strength-nya, kemudian surface structure, dan juga shape-nya. Jadi untuk ionic strength, kalau kondisi lingkungan itu low ionic, jadi cenderung untuk electrical double layer-nya itu relatif lebih lebar. Kita bisa gambarkan seperti ini. Nah, tentu saja ini akan mempengaruhi kecepatan dari difusi partikel tersebut. Jadi, partikel akan bergerak relatif lebih lambat. Karena bergerak lebih lambat, sehingga akan diasumsikan ukuran partikelnya itu lebih besar. Jadi, kalau di kondisi ini bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini hot sphere-nya, ini electrical double layer-nya. Kemudian kalau kondisi yang high ionic, ini lebih kompres ya untuk electrical double layer-nya, sehingga juga kecepatan berdifusi dari partikel itu lebih eh, naik ya, lebih cepat. Atau kalau dari sini tentu saja akan disimpulkan bahwa hydrodynamic size atau particle size itu relatif lebih kecil. Ini jadi kondisi lingkungan itu juga bisa mempengaruhi dari particle size-nya. Kemudian kalau untuk surface structure, jadi misalnya kita menggunakan polimer gitu ya untuk formulasinya. Nah, itu juga bisa mempengaruhi hydrodynamic diameternya. Jadi misalnya kita ada polimer yang seperti ini bentuknya, tentu saja partikel size-nya relatif lebih kecil daripada yang berbentuk seperti ini. Jadi dengan struktur yang melebar ya ke luar, ke arah luar, ini akan terbaca partikel size-nya relatif lebih besar. Nah, ini tentu saja akan mempengaruhi. Atau mungkin kita sampelnya berbentuk eh, seperti nanotube, jadi memanjang. Dalam sisi pendeknya, tentu saja untuk difusinya akan relatif lebih cepat. Kalau dari sisi panjangnya relatif lebih lambat. Nah, ini nanti akan diperhitungkan rata-ratanya. Kalau untuk analisa sendiri di particle size ini digambarkan misalnya kita menggunakan kuvet yang berbentuk kotak seperti ini ya. Ini berukuran sekitar 10 mili kali 10 mili. Nanti sampel kita isi sekitar tingginya itu 10 mili. Karena dalam hal ini eh, untuk titik deteksi itu di ketinggian 8 mili. Jadi untuk sampel itu tidak apa istilahnya tidak diperlukan banyak gitu ya, seperti di spektrum UV vis misalnya. Jadi 10 mili maksimum, maksudnya ketinggian 10 mili maksimumnya 15. Kenapa? Karena untuk kalau kita terlalu banyak sampel, maka ada risiko suhu di atas, di tengah, kemudian di bawah itu tidak merata. Nah, ini tadi disampaikan bahwa temperatur, kemudian juga tentu saja mempengaruhi ke viskositasnya. Ada padahal nilai tersebut itu akan mempengaruhi ke particle size. Kemudian ada sumber laser. Light scattering yang nanti akan ditangkap oleh detektor. Di sini kita menggunakan avalanche photodiode.
selanjutnya akan diolah datanya oleh korelator. Jadi nanti untuk yang partikel halus atau kecil, ini intensitinya kan lebih, maksudnya fluktuasi dari intensitasnya lebih rapat dibandingkan kalau partikel yang besar. Karena tadi ya pergerakan partikelnya relatif lebih lambat. Jadi bisa digambarkan seperti itu. Kemudian di dalam sampel sendiri tentu saja partikel kan posisinya bermacam-macam sehingga untuk signal light scatteringnya itu ada yang bersifat konstruktif, ada yang destruktif. Nah ini nanti akan di capture tentu saja secara totalnya gitu. Jadi kita tidak istilahnya menghitung sendiri gitu ya, mana ini konstruktif, mana destruktif gitu. Ini cukup untuk informasi atau memberikan gambaran gitu karena kan posisi partikel itu bermacam-macam. Sehingga nanti kita lihat untuk pola intensitas terhadap waktu seperti ini. Untuk atas itu partikel kecil, yang di bawah partikel besar. Nah ini ada dikenal namanya autocorrelation function. Jadi ada titik awalnya nilainya satu karena posisinya adalah belum berpindah. Jadi kalau belum berpindah, belum ada perbedaan ya. Jadi polanya gitu ya, belum ada perbedaan sehingga nilainya correlation function itu satu. Semakin lama partikel itu akan menjauh dari posisi awal. Nah ini semakin nilainya semakin mengecil atau berkurang sehingga mencapai correlation coefficient itu nol, istilahnya ini pada posisi yang tidak terhingga. Nah, untuk partikel yang kecil atau halus tentu saja prosesnya lebih cepat ya waktu yang diperlukan daripada partikel yang besar. Nah, ini dalam software nanti kita akan memperoleh hasil korelogramnya seperti ini. Nah, dari hasil korelogram kita bisa mendapatkan gambaran jadi kondisi sampel kita seperti apa. Yang pertama, mulai menurunnya grafik. Jadi kalau masih sebelah kiri gitu artinya partikel size kita masih relatif lebih kecil. Tapi kalau di sebelah kanan itu partikel size-nya relatif lebih besar. Kemudian yang kedua, kemiringan dari grafik atau kurva ini. Jadi untuk parameter ini terkait dengan polydispersity dari sampelnya atau polydispersity index. Jadi kalau semakin tajam gitu ya istilahnya, maka polydispersity index-nya itu relatif lebih kecil atau partikel size-nya relatif lebih seragam. Tapi kalau melebar, jadi polydispersity index-nya itu besar, berarti partikel kita ada ukurannya bermacam-macam atau polydisperse. Yang ketiga adalah di bagian baseline ini. Jadi kalau ada partikel besarnya, maka di sini ada peak-nya gitu. Itu menunjukkan bahwa di sampel kita ada agregat mungkin atau partikel besar. Dan satu lagi ini untuk di sumbu Y-nya, ini eh, istilahnya adalah intercept. Jadi intercept ini adalah signal to noise ratio. Jadi eh, kurang dari satu nilainya. Kalau sudah satu atau lebih itu artinya ada number fluctuation atau ada partikel besarnya. Kalau terlalu rendah itu juga kurang kurang bagus istilahnya untuk quality-nya karena light scattering itu lemah. Jadi yang bagus adalah di kisaran ini, dekat-dekat 0,9. Jadi nanti dari koreogram ini kita peroleh akan diolah datanya lebih lanjut menjadi data particle size. Jadi prosesnya seperti ini. Ya. Jadi kita di sini akan dapatkan dua macam nilai. Yang pertama adalah Z average dan polydispersity index. Ini merupakan nilai dari kumulan analisis. Kemudian satu lagi distribusi. Jadi
partikel kita itu di ukuran berapa saja gitu ya untuk distribusinya. Ini relate dengan kurvanya. Nah, ini merupakan nilai istilahnya adalah distribution analysis. Jadi untuk kedua nilai ini, eh, karena arah penghitungannya atau pengolahan datanya itu berbeda, maka eh, tidak sama persis gitu. Jadi mungkin beberapa pernah kenapa kok ini antara Z average dan di distribusi kenapa jauh sekali gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan di nilai polydispersity index, kalau misalnya nol, nah itu baru sama persis, tapi itu hal yang tidak mungkin. Jadi semakin kecil nilai polydispersity indeksnya, maka ini bisa ada potensi semakin mirip gitu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kumulan analisis sendiri yang terdiri dari Z average, ini berdasarkan light scatteringnya seperti apa. Nah, mengacu ke relay teori tadi disampaikan bahwa light scattering ini berpengaruh sekali. Jadi intensitas setara dengan diameter pangkat 6. Artinya kalau misalnya ada partikel besar walaupun sedikit, ini juga akan berpengaruh. Kemudian polydispersity index ini merupakan parameter keseragaman ukuran dari distribusinya. Jadi nilainya bisa eh, dari kecil atau lebih besar. Kalau kita mendapatkan nilai di bawah 0,1 ini masih digolongkan dispers ya. Jadi seragam gitu. Jadi contohnya adalah material standar. Tapi kebanyakan mungkin bisa mereview lagi mungkin dari teknik DLS kita defaultnya itu memang nilai kumulan analisis. Jadi kumulan analisis ini ada acuan ISO-nya untuk analisanya juga mudah ya, mudah, cepat. Nah, ini ideal kalau kita hanya melihat eh, nilai rata-ratanya. Jadi kalau kita hanya melihat rata-ratanya kan satu nilai. Jadi populasinya itu kita tidak dilihat gitu. Nah, ini termasuk jadi kalau kita hanya melihat kumulan analisis, kekurangannya adalah kita tidak mendapatkan Atas komen dikit ya di ini. Ya udah itu lumayan. populasinya. Jadi kalau misalnya kita diberikan satu nilai gitu ya, tentu saja kita tidak membayangkan bahwa sesungguhnya itu dua peak. Nah, ini dicontohkan sebagai berikut. Jadi kalau kita ada mencampur antara ukuran 60 nano dan 220 nano misalnya, ini dengan volume yang sama, jadi secara grafiknya atau kurvanya ini dua peak muncul ya, karena dua ukuran yang berbeda. Tetapi kalau kita hanya melihat Z average atau nilai rata-ratanya, ini 175 nano. Jadi ketika kita diinformasikan berapa ukuran rata-ratanya 175 nano. Dalam bayangan kita mungkin tidak akan terbersit bahwa itu sesungguhnya adalah merupakan dua peak gitu. Nah itu untuk eh, kumulan analisis. Sehingga biasanya kita ada melihat kumulan analisis atau set average juga dilihat distribusinya. Nah untuk distribusi sendiri ini kita ada pilihan ya. Kalau untuk pengolahan datanya kita secara umum atau mudahnya misalnya kita tidak tahu distribusinya seperti apa, kita bisa memilih general purpose. Kemudian kalau kita tahu bahwa di situ tuh ada beberapa peak gitu ya, ini kita bisa multiple narrow mode atau kalau yang sangat-sangat narrow untuk peaknya ukurannya kecil, narrow, kemudian
apalagi protein gitu ya, kita bisa pilih yang L-curve ini. Kemudian untuk hasil distribution analysis, kita secara umum sebenarnya memang akan mendapatkan data by intensity, ini defaultnya, tetapi kita juga bisa menampilkan atau melihat dari data volumenya atau dari numbernya. Nah, ini untuk intensitas. Jadi, kalau untuk intensitas mengacu ke relay teori di mana diameter intensitas itu setara dengan diameter pangkat 6. Jadi, misalnya dicontohkan kita mencampur ukuran 5 nano dan 50 nano dengan jumlah partikel yang sama. Ketika kita lihat di distribusi by intensity, ini ada dua peak. Untuk partikel yang kecil ini skala 1, untuk partikel yang besar itu skala 1 juta atau 10 pangkat 6. Jadi artinya untuk partikel besar sinyalnya itu kuat. Jadi berakibat untuk prosentase distribusinya itu juga relatif lebih besar. Kemudian kalau untuk yang by volume, jadi kalau by volume kan kita bayangkan kayak bola gitu ya, ada bola-bola kecil, bola besar. Nah itu eh, memakan ruang atau massa itu berapa persen. Jadi misalnya di sini kalau untuk mudahnya, kalau rumus bola itu kan 4 per 3 PR pangkat 3. Jadi untuk kurvanya itu 1 berbanding 1000. Kemudian kalau by number itu berdasarkan jumlah partikelnya. Jadi kalau di sini jumlahnya sama persis, otomatis juga kurva atau grafiknya juga sama tinggi. Kemudian yang mana yang kita ambil gitu ya antara ketiganya. Jadi masing-masing itu bisa memberikan informasi atau gambaran yang berbeda. Jadi misalnya untuk by intensity. Untuk by intensity ini kita bisa melihat di sampel kita itu ada ukuran berapa saja. Nah, ini by intensity. Ini merupakan hasil default ya secara umum kalau untuk teknik DLS. Dan ini tadi disampaikan berbasis by intensitas, artinya partikel besar itu akan sinyalnya lebih kuat. Jadi kemungkinan untuk prosentasenya juga akan eh, berpengaruh. Kalau yang kedua, ini ada by volume. Jadi kalau by volume ini seperti tadi saya sampaikan, jadi seperti ada bola-bola kecil, bola-bola besar. Nah, itu berapa persen eh, memakai ruangnya atau masanya. Dan ini biasanya digunakan misalnya kita di sampel-sampel yang untuk injeksi misalnya. Jadi kalau ada partikel besar, walaupun sedikit tentu saja akan berbahaya misalnya seperti itu. Jadi kita bisa eh, melihat itu yang by volume. Yang ketiga itu by number. Jadi kalau by number ini tentu saja berdasarkan jumlah dari partikelnya. Jadi kita bisa melihat di sini bahwa kalau dari jumlah partikelnya tentu saja lebih dominan yang kecil. Nah ini jadi misalnya kita lihat di sini yang 39 nano itu sampai 99% karena dari jumlah partikelnya memang dominan. Kadang-kadang di by intensity itu muncul ya 5 mikron atau 4,9 jadi dekat-dekat 5 mikron, tetapi di by number ini tidak muncul, artinya ada tapi sedikit di dalam sampel tersebut. Jadi sebagai gambaran ketika eh, hasil dari DLS itu di compare ke hasil dari TEM. Jadi kalau kita perhatikan biasanya kalau kita compare ke time itu yang diambil adalah yang by number. Jadi artinya untuk yang nilai by number itu lebih mewakili single size-nya. Jadi dicontohkan di sini nanopartikel diameternya sekitar 29 nano. Nah ini kalau kita lihat ya perbandingannya ini tergambarkan
bahwa itu mewakili single size dari partikel tersebut atau di dalam sampel tersebut. Tetapi kalau kita lihat set average-nya, tentu saja ini akan relatif lebih besar. Nah, itu biasanya kalau kita compare ke time ya, di beberapa aplikasi kita akan mengikuti time juga. Kemudian kalau di alat ini apa saja ya kemudahannya? Di yang pertama ini kita menggunakan ZS Explorer software. Di dalam software tersebut kita sangat mudah ya untuk analisa. Jadi yang pertama kita tinggal mengisi informasi dari sampel. Jadi ada nama sampel, kemudian kuvette yang digunakan, juga jenis material dan pendispersi yang di dalam sampel kita. Atau ketika kita ada preparasi sampel, konsentrasi itu juga bisa ditambahkan. Yang kedua adalah tipe measurement. Jadi kita akan melakukan analisa apakah partikel saja ataukah ada zeta bersamaan gitu ya. Kemudian berurutannya seperti apa. Jadi nanti kita tinggal drag dari sisi kiri ke kanan. Nah, ini nanti masing-masing tinggal diatur untuk parameter settingnya. Yang ketiga, nanti sudah di setting kita tinggal klik start aja untuk memulai pengukuran atau pembacaan sampel. Sehingga memang untuk software ini sangat mudah ya, jadi dan fleksibel gitu. Kita mau mengukur apa tinggal dipilih. Nah, ini sebagai gambaran setelah analisa kita bisa memperoleh hasil. Jadi hasil ini nanti bisa kita lihat apakah pengukuran partikel size atau mungkin zeta potensial ya. Kemudian di sisi kanannya report ya. Jadi ada beberapa pilihan template report. Kita bisa pilih gitu misalnya ini defaultnya itu by intensity. Tapi di sebelah kanannya misalnya kita nanti bisa atur ya tampilkan by number, by volume, termasuk hasil-hasil eh, nilainya kita bisa tampilkan. Ini sebagai gambaran untuk softwarenya. Kemudian di alat ini juga ada sistem non-invasive backscattering. Jadi ketika kita sampelnya itu termasuk encer, maka titik deteksi akan memposisikan diri di tengah. Dan ini akan bergerak otomatis. Tetapi kalau sampel kita itu pekat, artinya banyak partikel di situ, untuk meminimalisasi terjadinya multiple scattering, jadi karena terlalu banyak partikel kan bisa dari sinar laser mengenai yang satu ke yang lain gitu. Jadi akhirnya hasilnya itu kurang mewakili sampel sesungguhnya. Nah ini akan bergerak fleksibel. Jadi nanti akan disimpulkan ya. Jadi ada proses optimizing di mana akan mengambil posisi di tengah, kemudian di pinggir kuvet, atau ketika sampel kita agak pekat, itu agak pekatnya seberapa. Nah, jadi kalau sampel nano itu kan mungkin dari visual kita tidak bisa lihat. Mungkin satu orang, oh ini kayaknya encer deh. Mungkin satu orang lain bisa, oh enggak ini pekat gitu ya. Jadi di alat itu akan memposisikan diri sesuai dari kondisi sampel tersebut. Jadi kita lihat di sini misalnya dibandingkan ya hasil pengukuran pada sudut 90 derajat, kemudian di eh, sudut 173 tetapi di pinggir titik deteksinya dan juga ada di tengah dan kalau kita menggunakan non-invasive backscattering. Jadi ketika eh, fix di pinggir, di konsentrasi yang sangat rendah ini terbaca lebih besar. Kemudian kalau untuk yang 90 derajat karena di tengah-tengah, konsentrasi semakin tinggi, semakin pekat. Karena ada efek multiple scattering, maka nilainya semakin kecil. Demikian juga untuk yang di tengah-tengah, nah ini juga pada konsentrasi yang lebih tinggi, ini juga akan sama eh, berkurang atau menurun nilainya ya.
Sedangkan untuk non-invasive scattering, karena tadi bisa memposisikan diri sesuai kondisi sampel, maka akan stabil. Jadi terbaca di ukuran yang hampir sama. Satu lagi di dalam alat juga ada namanya attenuator. Jadi attenuator ini akan menyesuaikan kondisi dari sampel kita. Jadi ketika sampel kita pekat, artinya light scatteringnya sudah tinggi, maka sinar laser transmisinya cukup kecil. Jadi, oh ini sinarnya sudah light scatteringnya sudah tinggi, artinya nggak perlu apa istilah kalau dibuka terlalu tinggi, gitu. Jadi prosentasenya itu kecil sudah cukup. Tetapi kalau sampel kita itu semakin encer, maka untuk attenuator ini akan ke nomor lebih tinggi, jadi transmisinya lebih tinggi. Nah, ini bekerja otomatis. Dari dua parameter tersebut ya, jadi measurement position dan attenuator, kita bisa mendapatkan gambaran sampel kita itu encer atau cukup pekat. Kemudian juga di alat kita ada adaptive correlation. Jadi adaptive correlation ini eh, lebih cepat ya pembacaannya karena untuk capture light scatteringnya itu sekitar 2 sampai 3 detik satu kali saprannya. Dan ini kita bisa mengcapture nilainya akan berbeda ya. Jadi kalau yang tanpa adaptive correlation misalnya seperti ini, kalau sudah menggunakan adaptive correlation bisa seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan adaptive correlation, kita akan mendapatkan data steady state, artinya untuk sampel kita itu yang dominan itu ukurannya seperti apa. Kemudian juga kita bisa melihat transient, artinya selain itu yang konsisten, sekali-sekali akan muncul partikel misalnya besar gitu ya. Nah, itu akan kita lihat di transient. Tetapi kita juga masih bisa mereview data yang tanpa ini ya, jadi unfilter. Jadi seperti sebelumnya. Jadi apa adanya dari signal scatteringnya. Jadi kita bisa mengakses ketiganya. Di sini ada pilihan, jadi kita bisa melihat steady state saja misalnya, kemudian untuk transient, jadi ya ini berbeda ya, atau unfilter. Jadi kalau dari sisi eh, nilainya, jadi untuk preparasinya relatif lebih mudah, kemudian eh, pengukurannya itu tentu saja lebih cepat karena saprannya tadi ya 2 sampai 3 detik saja. Juga mudah untuk penggunaan atau diaktifkan adaptive correlation atau enggak. Kemudian pemilihan dari reportnya gitu atau grafiknya. Jadi ada steady state, transient atau unfilter. Kemudian yang kedua ada optical filter wheel. Jadi di sini ada pilihan fluorescent filter, kemudian ada polarizer. Jadi ada eh, dua ini yang dipilih. Ketika sampel kita ada fluoresennya, kita bisa setting atau eh, pilih yang fluorescent filter. Jadi sebagai gambaran seperti ini, ketika sampel kita ada fluoresennya, ada filternya, sehingga bisa diperoleh hasil yang signal to noise ratio-nya itu lebih baik. Atau ada pilihan horizontal dan vertical polarizer ini juga kita bisa opsional. Jadi kalau tadi di software itu di drag dari sisi ke kiri ke kanan, biasanya kita tes dulu ya. Untuk yang awal size tanpa fluorescent, no filter. Kemudian yang batch kedua, jadi lanjut gitu ya untuk analisa selanjutnya, ini kita bisa aktifkan fluorescent filter. Atau misalnya kita ada potensi ada terpolarisasi juga kita bisa pilih ini. Ini sebagai contoh untuk sampel-sampel quantum dots atau carbon dot fluorescent dyes ini kita bisa aktifkan fluorescent filternya. Ini juga akan berpengaruh ke korelogram atau ke interceptnya. Jadi kalau
no filter itu di intercept lebih rendah, ketika menggunakan fluorescent filter itu lebih tinggi gitu untuk interceptnya. Jadi hasilnya sebagai gambaran bisa seperti ini. Kalau tanpa filter ini seperti ini. Jadi ada berbeda gitu ya antara pakai filter dan tanpa filter. Tentu saja juga kita perlu eh, pertimbangkan kalau sampel kita memang ada fluoresennya di mana itu dikehendaki, itu juga jangan diaktifkan gitu ya. Jadi tidak ke capture misalnya quantum dot di bawah 10 nano ketika kita aktifkan fluorescent filter jadi ratusan nano. Nah, itu justru nanti tidak tercapture gitu. Itulah fungsinya biasanya kita lakukan no filter dulu, kemudian yang batch kedua fluorescent filter. Ini tanpa mengganti sampelnya. Kemudian kalau yang untuk polarizer, jadi kalau hasil tes misalnya seperti ini. Nah, ini ketika kita lakukan eh, setting yang no filter, ini ada dua peak untuk distribusinya. Jadi ketika kita setting menggunakan polarizer filter, ini kita bisa dapatkan peak yang lebih bagus gitu ya, seragam gitu satu peak. Ini bisa dipilih. Kemudian selain itu juga ada data quality guidance. Jadi kalau sebelumnya untuk alat-alat sebelumnya itu tidak ada lengkap ya, hanya good, kemudian report to data quality misalnya. Kalau yang saat ini ada tiga macam pilihan atau tiga macam hasil dari data quality. Jadi ini sudah merangkum beberapa parameter. Jadi apakah interceptnya sudah cukup bagus, kemudian untuk noise-nya bagaimana, ini semua dipertimbangkan sehingga dapat kesimpulan untuk data quality-nya. Jadi tiga data quality kalau hijau full seperti ini berarti tidak ada isu, artinya seragam gitu ya, biasanya satu peak. Kemudian yang kedua itu di pinggirnya hijau, tengahnya putih. Data ini bisa masih bisa digunakan, tapi di situ kita bisa melihat itu ada feedbacknya. Jadi sering-sering paling sering ini ada multiple population ya. Kalau kita lihat di kurvanya itu ada dua peak misalnya. Nah, ini tentu saja kita bisa lakukan development gitu ya kalau kita ada sedang formulasi. Atau ketika mendapatkan data quality yang ketiga ini, jadi biru, artinya ini secara quality ini masih poor. Jadi mungkin kita perlu review lagi sampel kita seperti apa. Mungkin belum benar-benar berukuran nano, contohnya seperti itu. Jadi untuk data quality ini nanti akan tampil ya di hasil otomatis di sebelah dari data analisa kita. Jadi apakah hijau full atau mungkin yang hijau pinggirnya. Kalau yang hijau pinggirnya kita bisa buka di summary itu feedbacknya. Jadi ada komen di situ di mana kita bisa review gitu untuk sampel kita seperti apa. Demikian kami sampaikan ya untuk materi mengenai dynamic light scattering. Mohon maaf waktunya apakah masih tersedia atau sudah habis ya? Karena sebetulnya tadi mungkin disampaikan ya ada sampel preparation. Kalau mungkin masih ada waktu, mungkin saya bisa lanjut. Masih tersisa 6 menit, Bu. Oh 5 ya, menit. baik. Jadi mungkin ini ya sebagai gambaran umum ya untuk sampel preparation. Jadi sebetulnya kita perlu memahami dulu konsep dari apakah sampel kita itu masuk ke solution, suspensi, koloid, atau emulsi dan dispersi. Nah ini tentu saja kita perlu ini juga ya. Jadi kalau untuk emulsi misalnya, ini kan ada pilihan oil in water atau water in oil.
Kemudian kalau terutama suspensi, misalnya suspensi ini biasanya ada potensi partikelnya itu lebih besar. Jadi di bawah 1 mikron misalnya. Nah, ini tentu saja kalau kita eh, mengukur nano ya dengan DLS sistem ini, kita harus lihat paling mudah itu diamati apakah eh, ada endapannya atau tidak gitu ya. Jadi kalau begitu ada endapannya di bawah gitu ya, tentu saja ada potensi bahwa itu sudah mikron. Jadi perlu kita pertimbangkan lagi prosesnya ya, misalnya di sonikasi gitu ya masih eh, apa kurang optimal gitu seperti itu. Jadi konsepnya tentu saja eh, yang diukur adalah sampel dispersi, tergantung di dalamnya itu untuk pendispersinya apakah tunggal saja misalnya air saja ataukah membutuhkan aditif gitu ya. Jadi ada berbagai macam kondisi. Ini tentu saja antar eh, apa untuk antar sampel itu bisa berbeda gitu. Nah, untuk syarat-syarat pendispersi secara umum tentu saja ini harus transparan, kemudian refraktif indeksnya itu berbeda ya dengan partikelnya. Selain itu sangat penting adalah kompatibel. Jadi kompatibel itu maksudnya ketika dicampur itu tidak menyebabkan swelling, jadi partikelnya tidak membesar, tidak melarut, atau juga tidak memicu agregasi. Jadi kalau kita campur partikelnya itu menjadi lebih besar, nah itu tentu saja kurang sesuai. Dan untuk refraktif indeks dan viskositas ini harus akurat diketahui. Jadi untuk teknik DLS. Dan yang sangat penting tentu saja harus bersih karena nano itu tadi ya intensity eh, apa base ya. Jadi artinya kalau ada partikel sedikit saja yang besar bisa mempengaruhi gitu. Misalnya Aquades di lab tidak kadang-kadang kan lupa ya nggak ditutup gitu. Nah itu ada potensi debu masuk gitu. Nah itu lebih hati-hati. Nah ini sebagai gambaran untuk pemilihan pendispersi kita bisa pilih yang sesuai itu yang mana. Kemudian selanjutnya apakah membutuhkan aditif? Jadi kalau kita campur seperti ini kan belum homogen, artinya belum ideal sampelnya kita ukur. Nah, ini setelah ditambahkan aditif, misalnya surfaktan, ini menjadi lebih homogen. Selanjutnya kita bisa ukur gitu untuk partikel size-nya. Jadi ada bermacam-macam aditif yang bisa kita pakai menyesuaikan jenis dari materialnya. Kemudian kalau untuk nilai refraktif index ya, jadi sering ditanyakan untuk kadang-kadang kita kan tidak tahu sama sekali ya. Jadi eh, kita sebagai nilai awal ya kita bisa ambil 1,52 ini. Jadi ini semacam nilai tengah-tengah. Kalau untuk teknik DLS sendiri, jadi karena berdasarkan pergerakan partikel atau kecepatan difusinya, sehingga untuk RI dan juga untuk absorption index ini biasanya bisa bisa bukan yang primer harus seakurasi yang nilai tadi ya, yang untuk dispersanya. Nah, untuk absorption index-nya biasanya bagaimana sampel tersebut itu menyerap cahaya. Jadi misalnya sampel kita itu clear, artinya kan cahaya hanya lewat gitu ya, tidak ada terserap, tidak ada potensi terserap, artinya bisa kita setting 0. Ini semakin berwarna, nilainya semakin besar. Jadi kalau misalnya sampel kita gelap, kita bisa 1 ya, seperti karbon misalnya kan hitam gitu ya. Kemudian untuk kondisi sampel atau partikel-partikel juga perlu kita lihat apakah masuk kategori ini ya. Jadi terpengaruh oleh low ionic atau high ionic. Jadi kalau kondisi yang low ionic ini bisa potensi lebih besar 2 sampai 10 nano. Nah, ini biasanya lingkungannya menggunakan NaCl atau KNO3. Ini sebagai contoh kasus ketika kita verifikasi dengan polistiren latex. Gitu. Kemudian kalau solvent base tentu saja kita harus menggunakan yang proanalis itu yang pure.
Karena kalau ada debunya misalnya tentu saja juga akan mempengaruhi hasilnya. Jangan sampai kita sebetulnya formulasinya bagus, tapi kalau dari faktor pendispersinya kurang bersih gitu ya, jadi terpengaruh. Kemudian untuk sampel yang powder tentu saja harus didispersikan. Nah, ini tadi ya kita bisa review apakah membutuhkan sonikasi, vortex, spinning. Jadi berbagai macam metode yang bisa dipilih. Untuk sonikasi sendiri ada ultrasonic batka udah cukup atau belum misalnya karena kan kekuatannya relatif lebih rendah atau harus membutuhkan yang probe gitu ya. Yang probe bisa 500 watt misalnya atau 700. Dan untuk berbagai macam sampel tentu saja berbeda-beda. Jadi misalnya, oh teman saya kemarin disonikasi 5 menit, saya ikutan aja gitu. Nah itu tidak disarankan ya, karena berbagai macam material itu beda karakteristiknya. Nah kemudian untuk sampel-sampel yang liquid, apakah membutuhkan pengenceran atau tidak? Jadi untuk teknik ini eh, tidak istilahnya pertama kali bisa kita lakukan pembacaan tanpa di eh, apa larut maksudnya diencerkan. Nah ini kalau ideal sampel ya sebagai contoh yang paling kanan ini sudah nano jernih gitu ya tidak ada endapan. Nah untuk yang sampel tengah dan pinggir ini kalau kita sampelnya seperti ini sekitar ratusan nano. Jadi maksudnya 300, 500, 600 gitu kondisinya. Apalagi ini ada endapannya. Nah, tentu saja target kita kalau memang ukurannya kecil, eh, berarti secara visual kita bisa lihat langsung ya sampel kita masuk kategori yang mana gitu. Apakah sudah bagus atau belum. Untuk di alat ini untuk mempertimbangkan apakah diencerkan atau tidak itu bisa direview dari nilai tadi ya measurement position dan juga dari atenuator. Nah itu bisa untuk mempertimbangkan kalau misalnya dibutuhkan pengenceran, pengencerannya juga dilakukan bertahap. Jadi eh, kalau langsung gitu ya ekstrim ada risiko di situ kan strukturnya mungkin sudah berubah gitu ya sehingga ukuran partikelnya juga sudah berbeda. Kemudian yang penting lagi ini tadi ya jadi kita amati apakah ada endapan. Nah, jadi kalau ada endapan di tempat sampel kita artinya kalau kita lakukan analisa itu tidak ikut tercapture ya gitu. Jadi tidak mewakili distribusi size secara totalnya. Sifatnya adalah kita mengetahui oh di sini ukurannya ada sekian-sekian gitu. Tapi karena ini tidak terukur yang di bawah atau mengendap, ini tentu saja eh, istilahnya itu bukan mewakili keseluruhan dari sampelnya. Jadi kita bisa lakukan develop lagi gitu untuk sampel tersebut. Kemudian juga kita pada waktu analisa tidak boleh ada bubble karena ini juga termasuk partikel. Nah ini untuk sebagai gambaran kalau sampel kita itu pekat tapi kita menggunakan nilai viskositas dari airnya, jadi otomatis kalau sampelnya pekat pergerakan dari partikelnya akan relatif lebih lambat. Artinya untuk dari alat, oh ini partikelnya besar ini karena pergerakannya lambat. Tetapi kalau kita input nilai viskositas realnya, maka akan konsisten. Kemudian juga kalau sampel terlalu pekat, apakah ada potensi dia saling berinteraksi? Nah itu. Jadi kita bisa mereview nilai distribusinya seperti apa, apalagi misalnya pembacaan ke satu, kedua, ketiga berbeda-beda. Ini bisa potensi di situ kurang seragam ya. Kurang seragamnya, misalnya ada yang capture yang lebih banyak kecilnya, kemudian yang kedua yang besarnya. Nah ini gambarannya seperti itu.
Kemudian kalau untuk yang berwarna tadi disampaikan sudah ada fluorescent filter, jadi kita bisa lakukan analisa no filter lebih dahulu, kemudian yang kedua itu pakai fluorescent filter. Nah, ini selama sinar laser itu istilahnya masih tembus gitu ya ke sampel itu bisa dilakukan walaupun sampel tersebut berwarna. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Eh, Waktu saya serahkan kembali ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Wiji atas pemaparan materinya yang sangat baik terkait dynamic light scattering. Mungkin bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung raise hand atau ketik di kolom chat dengan format nama, instansi, dan juga pertanyaan. Dan untuk saat ini saya akan coba bacakan dulu pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat. Pertanyaan pertama adalah dari Bapak Aziz dari NCI. Setahu saya, Z average dan polydiversity index dihitung berdasarkan intensity. Yang saya tanyakan, adakah cara konversi dari perhitungan berdasarkan intensity ke perhitungan berdasarkan number? Baik, jadi akan saya jawab. Kalau untuk konversi ya, untuk by intensity ke number atau by volume, sebetulnya bukan nilai set average atau polydispersity index-nya, tapi yang diolah data distribusinya. Nah, ini menggunakan meteori gitu. Dan itu ada rumus-rumusnya gitu ya. Jadi kalau saya sampaikan di sini mungkin bikin pusing gitu ya. Tapi kalau nanti secara personal ingin mengetahui nanti bisa saya share. Ya, jadi ada pengolahan datanya meteori namanya gitu. Jadi dari eh, light scattering by intensity kemudian diolah menjadi distribusi by number dan juga by volume. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, untuk Pak Aziz apakah sudah jelas, Pak? Ya. Nanti kalau membutuhkan ininya literaturnya bisa saya share. Iya, oke. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Ibu Alvira dari UBK, jika ukuran partikel yang kecil dan distribusi polidispersi yang baik biasanya menunjukkan stabilitas yang tinggi dalam formulasi nanopartikel, namun jika ukuran zeta potensial tidak memenuhi kriteria yang diharapkan, bagaimana penjelasan mengenai fenomena ini? Faktor apa saja yang mungkin mempengaruhi kestabilan zeta potensial meskipun parameter ukuran partikel dan PDI sudah ideal? Ya, jadi untuk parameter zeta potensial itu merupakan parameter kestabilan sistem dispersi atau koloid. Kalau zeta potensial yang di capture adalah muatan-muatan di dalamnya. Jadi kalau kita memiliki sampel misalnya emulsi di mana nilai size-nya kecil, kemudian polydispersity index-nya itu sudah bagus itu ya kecil. Tetapi kok zeta potensialnya juga kurang tinggi gitu. Nah, itu kita bisa mereview dari sampel kita eh, apa isinya atau komposisinya itu apa aja. Karena untuk kestabilan itu ada sterik dan ada elektrostatik. Jadi kalau yang sterik artinya dari strukturnya. Nah, itu misalnya sebagai contoh kita di dalamnya menggunakan PEG atau mungkin twin gitu ya, di mana itu polimer polimer atau surfaktan yang non ionik. Nah, itu untuk pengkondisian stabilitasnya itu berdasarkan strukturnya, jadi bukan dari muatannya. Sehingga ketika diukur zeta potensialnya itu bisa saja tidak tinggi gitu. Jadi seperti itu. Kita analisa kembali komposisi dari sampel kita seperti apa gitu. Ada sudah cukup atau mungkin masih butuh penjelasan lebih lanjut? Mungkin karena keterbatasan waktu ya, jadi untuk pada hari ini kita membahas size bukan ikut zeta potensial. Sudah cukup ya, Oke. baik. Terima kasih. Mungkin untuk pertanyaan terakhir ya, Bu. Eh, Baik.
dari Bapak Catur Kayaku untuk produk berbasis oil base atau oil disperse, apakah juga bisa? Ya, kalau untuk particle size itu tidak ada batasan ya. Jadi mau water based bisa, solvent based termasuk juga oil based. Kalau untuk particle size. Jadi seperti misalnya kita memiliki emulsi di mana itu oil based, itu kan water in oil. Tentu saja juga pendispersinya kan oil. Itu bisa diukur. Yang kurang tepat untuk oil based adalah zeta potensial gitu. Karena oil itu cenderung tidak bermuatan, makanya tidak di capture gitu untuk zeta potensialnya. Tapi kalau untuk particle size-nya tidak ada masalah. Sudah cukup jawabannya, Pak Catur? Mungkin sudah cukup, Bu. Iya, baik. Em, Oke, terima kasih atas antusias para peserta yang sudah bertanya ya, dan jangan lupa nanti di akhir sesi ada pengumuman door prize bagi penanya terbaik, dan selanjutnya mungkin setelah ini ada sesi kuis singkat yang akan diberikan oleh Bu Uji, dan bagi yang ingin menjawab dapat menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu, dan bagi peserta yang berhasil menjawab akan mendapatkan voucher OVO atau GoPay dari DKSH. Untuk Bu Wiji, dipersilakan untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi untuk yang kita bahas pada pagi hari ini adalah teknik dynamic light scattering atau DLS. Yang pertanyaan pertama, ini ada dua nggak apa-apa ya. Jadi pertanyaan pertama, eh, parameter apa saja yang mempengaruhi particle size di sini? Itu kemudian yang kedua, eh, sebutkan dua gitu ya feature yang ada di pilihan di alat ini gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada yang bisa menjawab. Jadi alat ini bisa ada pilihan settingan apa saja gitu. Bisa ya bisa raise hand mungkin ya ini di chat tadi jawabannya sudah benar ya untuk jawab apa pertanyaan pertama. Oke, untuk ini ada yang menjawab lewat kolom chat ya, Bu. Untuk Ya, atas nama Bapak Armas, untuk pertanyaan pertama jawabannya adalah molecule size, viskositas, dan temperatur. Apakah itu benar, Bu? ya itu benar untuk pertanyaan pertama. Kemudian kalau yang kedua, Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah ada yang ingin menjawab lagi? Bisa langsung raise hand ya. particle size dan zeta potensial ya. Ya bisa benar ini dua parameter yang bisa diukur dengan alat ini dengan Ibu Tri Nurhayati ya. Iya. Selamat ya. Oke, selamat bagi para peserta yang sudah menjawab dengan benar. Jangan lupa nanti di akhir acara akan ada sesi pengumuman door prize-nya. Jadi stay tune. Kemudian sebelum kita ke sesi selanjutnya, alangkah baiknya kita foto bersama terlebih dahulu ya untuk keperluan dokumentasi. Bagi para peserta mungkin bisa menyalakan kameranya terlebih dahulu dan jika memungkinkan menggunakan virtual background yang sudah dibagikan oleh panitia. Mohon maaf yang screen foto dari Nano Center ya berarti ya. Iya, saya saja, Bu. Ya, baik, terima kasih. Oke, ini total ada 4 slide, jadi saya coba pandu dari slide pertama terlebih dahulu.
Satu, dua, tiga. Kemudian ke slide kedua. Satu, dua, tiga. Kemudian slide ketiga. Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, mungkin selanjutnya kita lanjut ke sesi pengumuman door prize. Jadi akan saya share terlebih dahulu. Oke, selamat kepada Mbak Alvira underscore UBK yang telah menjadi penanya terbaik di sesi tanya jawab tadi. Dan untuk para para penjawab yang sudah berhasil menjawab pertanyaan dari Ibu Iji tadi, juga selamat karena sudah memenangkan door prize berupa voucher GoPay dan juga OVO. Kemudian untuk hadiahnya nanti akan bisa menghubungi kontak yang akan diberikan oleh panitia nanti. Kemudian sebelum saya menutup acara, apakah Ibu Wiji ada closing statement terlebih dahulu, Bu? Baik, terima kasih atas waktunya ya untuk eh, pada hari ini. Semoga yang kami sampaikan bermanfaat. Kemudian juga nanti untuk materi akan kita share dan kami juga terbuka jika ada mungkin pertanyaan lebih lanjut atau diskusi gitu. Jadi silakan nanti bisa hubungi kami kembali kontak lebih lanjut. Semoga informasi yang kami sampaikan ini termasuk ini ya istilahnya menambah wawasan kalau untuk yang penelitian di bidang nano tentu saja kita lebih aware gitu ya seperti apa sampel kita apakah sudah memenuhi target atau parameternya itu sudah sesuai yang kita inginkan. Semoga bermanfaat. Itu saja dari kami. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan ya. Kita masih banyak kekurangan juga. Semoga lain waktu kita bisa sharing informasi yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bu Wiji, atas closing statement-nya. Kemudian saya mungkin izin sekilas menjelaskan tentang Nano Center Indonesia. Jadi di sini kami membuka jasa penggilingan, penggerusan, atau penanaman untuk material apapun, mulai dari ekstrak herbal, simplicia, dan juga bahan lainnya. Kami juga melayani pengujian berbagai instrumen karakterisasi, mulai dari XRD, PSA, BET, hingga 3DSC. Untuk informasi terkait harga dan pemesanan dapat dilakukan melalui WhatsApp di nomor yang tertera di layar. Kemudian ini juga jasa pengujian yang kami buka selain yang telah disebutkan sebelumnya ada FTIR, Raman Imaging Microscope, dan electrospinning untuk pembuatan nanofiber. Dan juga kabar baik untuk seluruh peserta Nanotalks hari ini akan mendapatkan diskon sebesar 10% untuk jasa penanaman di Nanocenter Indonesia. Jangan lupa juga bagi para peserta yang ingin mendapatkan sertifikat, dimohon untuk mengisi dua buah form, yaitu yang pertama adalah form presensi dan juga form feedback yang linknya akan dibagikan oleh panitia di kolom chat atau juga bisa di-scan melalui QR code yang sudah tertera di layar. Kemudian untuk informasi lebih lengkap terkait Nano Center Indonesia dapat dilihat di kanal YouTube Scienting atau di Instagram nanocenter.id dan nanotechglobal.id. Ada juga website nanocenter.id dan nig.co.id, serta email di cs@nano.or.id. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para peserta yang sudah hadir di Nanotalks yang ke-62 hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata selama sesi ini berlangsung. Untuk acara Nano Talks hari ini resmi saya tutup dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih.
Bagi yang mendapatkan door prize, nanti mohon tinggal dulu. Baik, terima kasih atas materinya Bu Wiji dan teman-teman dari DKSH, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah hadir. Eh, Bagi peserta yang sudah selesai dan ingin melanjutkan aktivitasnya, dipersilakan. Dan bagi yang mendapatkan door prize tadi dan voucher GoPay, eh, mohon tinggal dulu di Zoom. Terima kasih. Jangan lupa mengisi link presensi dan link feedback untuk mendapatkan e-sertifikat ya. Bagi peserta yang menginginkan e-sertifikat, diwajibkan mengisi link presensi dan feedback. Tadi yang Alvia ya. Tidak lupa dari kami juga terima kasih banyak ke Nano Center yang sudah memberikan kesempatan ya Iya. atas kerjasamanya. Terima kasih. Ya, baik. Terima Ya, kasih terima Bu kasih Bu. Wiji. Ya, Silakan melanjutkan aktivitasnya. Terima baik. kasih. Terima kasih. Ya, Mohon izin. ya. Terima kasih Bu. Bagi yang peserta yang dapat door prize sudah saya hubungi lewat chat ini. Tolong direspon chat saya dan akan dilanjutkan pemberian door prize-nya akan diberikan nanti. Siapa satu lagi tadi? Rino Hayati ya? Iya, Rinur Haryati. Yang mana itu? Ya, ada. Oh ini, oke. Sudah selesai.